Oke, sekali lagi juga terima kasih kepada teman-teman semua yang semangatnya non-stop dari pagi sampai siang hari ini. Dan selanjutnya kita akan berbincang-bincang langsung. Kita akan talk show bareng narasumber kita yang juga ya sudah pasti kalian tunggu-tunggu ya teman-teman ya. Iya, salah satu influencer yang sering banget nongol di Ome TV ya. Dan di mana kita akan mengangkat tema pada talk show pada pagi hari ini yaitu Make Money from Your Social Media. Sudah tahu kira-kira siapa narasumbernya? Boleh lebih keras siapa? Wow. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita undang bersama Indah Asmijiati. Halo Kak Indah, gimana kabarnya hari ini Kak? Halo semuanya, apa kabar? Oke, kayaknya Kak banyak banget fans Kak Indah yang dateng nih. Bikin tahu dulu dong, mana fansnya Kak Indah? Oh ya, para sekte penghuni Ome TV nih kayaknya ya. Oke. Baik, Kak Indah. Aduh, ini teman-teman semua pada semangat gitu dari tadi. Mana nih Kak Indah gitu ya, udah pada ngeluarin handphone langsung gitu ya. Nah, jadi tentunya Kak Indah diundang kali ini di sini tentunya karena sudah menginspirasi teman-teman semua gitu ya. Di acara Big Fair yang pertama kalinya diadakan di Bali nih Kak. Kak Indah kalau boleh tahu tadi gimana nih perasaannya bisa hadir di acara hari ini? Tentunya sedikit deg-degan, tapi semangat sih karena ini kan tahun baru, semangat baru, dan senang juga ngelihat banyak ternyata yang antusias sama kegiatan yang pertama kali eventnya di Bali. Iya. Oke, luar biasa ya. Jadi memang deg-degan itu selalu ada. Walaupun Kak Indah nih masih aja deg-degan gitu ya. Iya. Oke. Benar sekali. Oh ya Kak Indah, kalau boleh tahu apa aja nih Kak kegiatannya kira-kira ini selain menjadi seorang content creator? Selain sebagai content creator, kebetulan aku bantu bisnis orang tua Oh. di bidang pariwisata dan juga sebagai pengayah di Bali. Oh. Pengayah juga. Jadi ya. semuanya memang multi talenta nih. Narasumber kita ya, Kak Gias ya. Bener banget ya. Iya, serba bisa pokoknya ya. Nah, ini kan Kak Indah sendiri juga banyak gitu ya aktivitasnya ya. Sama seperti Yochan tadi, seperti Kak Nanda juga, itu boleh nggak bagi tips gimana kakak memanage waktunya antara buat konten gitu ya, mikirin ide konten, terus juga bisa melaksanakan kegiatan yang lain. Untuk pembuatan konten, aku punya tim karena kebetulan kalau handle sendiri semua pasti kelimpungan. Sekarang aku tuh suka sama timku handle pembuatan ide-ide tuh di Notion. Jadi semua tuh sudah terekap untuk sebulan ke depannya konten apa aja yang akan dipost. Jadi aku biasanya setiap Sabtu, hari ini sebetulnya, biasanya main TikTok 2 jam untuk searching gitu, algoritmanya konten apa yang gitu. Walaupun konten aku tentang Ome TV, tapi suka nggak suka kayaknya kan perkembangan konten itu akan berubah. Jadi aku harus mengamati apa yang jadi antusias teman-teman aku gitu. Oke, luar biasa ya Gias ya. Iya, Jadi tadi kalau Yochan sudah dari sisi akademik itu seperti yang sudah Yochan dan Kak Indah juga bilang. Jadi prestasi kita itu nggak cuma tentang akademik atau apa gitu, tapi dari hal-hal dari yang kita suka juga bisa jadi prestasi gitu ya, yang sudah ditunjukkan oleh Kak Indah langsung. Iya, dan juga Kak Indah, ini kita lumayan penasaran nih ya. Gimana sih awalnya Kak Indah itu terjun ya sebagai content creator, atau mungkin awalnya iseng-iseng atau gimana Kak? Iya. Awalnya pertama karena dulu aku anak pariwisata. Oke. Jadi dulu sempat kerja di salah satu villa di Canggu, cuman karena COVID. Oh, iya. Akhirnya harus putar otak mau kerjaan apa, karena waktu itu kan memang sudah ada regulasi tidak boleh keluar dan lain-lain.
pariwisata juga waktu itu drop. Iya, benar sekali. Jadi akhirnya aku muter otak, apa sih ini yang bisa aku lakukan mengisi waktu luang dulu, biar nggak Iya. sekedar rebahan. Biar Benar sedikit sekali. produktif gitu. Iya. Dan ternyata ujung-ujungnya viral kan ya? Iya. Wow. Ya, jadi memang hal positif ataupun apa ya, hal-hal yang berdampak baik itu sebenarnya ada di mana-mana gitu ya Kak Ida. Betul. Dan kalau Kak Ida sendiri kan di sini memilih platformnya itu Ome TV. Kalau boleh tahu apa alasannya di balik platform yang Kakak pilih ini? Atau kenapa Kakak bisa memilih Ome TV? Sebelum aku menentukan mau konten apa, sebelum itu aku search dulu apa sih kekuatan aku, apa sih bidang yang sebenarnya aku kuasai. Waktu itu sempat mau buat konten tentang how to learn English, gitu. Cuman peminat Indonesia itu perlu yang fun learning. Jadi aku tahu kayak nggak mungkin nih kalau saya buat konten siapa sih Indah gitu kan tiba-tiba nongol nggak bakal ada yang minat. Jadi akhirnya aku search waktu itu belajar konten, belajar bahasa Inggris online. Dan aku tuh salah satu yang selalu menyuarakan kalau mau belajar bahasa itu harus praktek speaking langsung. Jadi aku search apa yang bisa praktek online, keluarlah Omegle. Dulu Omegle sih, karena sudah di-ban. Iya, sudah shutdown. Jadi Ome TV. Oke, jelas berarti kita ikuti perkembangan zaman gitu lah ya Kak Ida ya. Jadi walaupun yang satu sudah nggak lagi, masih ada platform berikutnya. Gitu. Jangan artinya jangan berpatokan pada satu itu aja ya Kak Ida ya. Iya. Dan juga selalu adaptif tentunya ya. Oke Kak Indah, ini juga kita biasanya itu kan mayoritas masyarakat Indonesia itu menggunakan sosial media itu hanya sebatas entertaining, bahkan sampai scrolling berjam-jam Kak gitu. Kalau dari Kak Indah sendiri gimana sih mungkin cara Kak Indah supaya bisa lebih bijak dalam menggunakan sosial media sehingga sosial media ini menjadi tempat kita untuk mendapatkan kesempatan yang lebih besar? Kalau aku pribadi sih aku tuh suka mendisiplinkan diri karena kalau nggak disiplin ya bluber ya pasti 8 jam screen time-nya. Aku biasanya dulu itu aku menetapkan bahwa ketika aku menggunakan sosmed itu at least 1 jam screen time aku nggak boleh lebih. Kalau lebih itu aku biasanya menghukum diri aku. Jadi aku punya sistem punishment kalau sampai seminggu itu lebih dari 7 jam penggunaan sosmed itu biasanya aku harus ngasih 200.000 ke adik aku. Wow. Ada ininya ya. Jadi. Adiknya makin seneng kayaknya ya. Gitu. Itu berapa kali Kak? Kenapa punishment-nya Kak? Karena as we know social media itu kan benar-benar addicting banget ya. Jadi memang kalau tidak sejak ini mendisiplinkan diri, bluber sih. Harus. Kalau pengguna iPhone pasti udah ada screen time kan, jadi bisa dicek gitu. Jadi salah satu. Berarti at least berapa jam Kak sehari penggunaannya? Kalau aku nggak boleh lebih dari 1 jam. Gak boleh lebih dari 1 jam. Wow. Teman-teman yang merasa make sosmed scrolling mungkin berjam-jam masih ada? Boleh angkat tangannya? Wih, ini nih. Sama-sama, saya juga tahu ya. Saya juga. Ini nih kita satu geng. Iya, soalnya benar itu salah satu challenging banget sih. Gimana untuk bisa mendisiplinkan diri gitu. Oke, nah kalau tadi kakak, maksudnya kita udah ngasih tahu ya bahwa dari sosial media ini kakak tentunya menghasilkan cuan gitu ya Kak Indah ya. Nah kalau boleh tahu menurut kakak gimana sih berbisnis dari sosial media ini, bisa kita bilang bisnis gitu ya. Menurut kakak impact-nya itu apakah memang benar-benar bagus ataupun ada hal-hal yang perlu diperhatikan? Fakta bahwa cita-cita jadi konten kreator tuh sekarang mulai meningkat itu karena pendapatan orang-orang konten kreator tuh lumayan. Aku juga memutuskan untuk menjadi konten kreator itu karena tahu pendapatannya tuh ya bisa dibilang Cukup lebih banget besar ya? daripada UMP gitu. Oke. Jadi kalau untuk bisnis itu aku memang fokusnya ke sana karena dari awal aku memutuskan jadi konten kreator tuh bukan pingin yang terkenal selamanya, enggak. Karena aku juga punya time span dimana kayaknya di detik ini aku kayaknya akan udahan jadi social media. Sekarang aku lagi branding diri, memanfaatkan situasi
sambil membangun sebuah bisnis gitu. Oke, jadi tetap ya harus ada apa ya istilahnya hal lain gitu ya, nggak cuma fokus pada satu hal. Walaupun memang alangkah baiknya kalau kita bisa fokus, tapi kalau kita punya sesuatu yang lebih dari dalam diri kita, alangkah baiknya untuk ya kita mau ke sana juga gitu ya. Iya benar. Dan juga Kak, kalau boleh tahu udah pernah kerja sama brand apa aja? Terus kemudian apa achievement terbesar yang Kak Ida dapat sebagai seorang content creator? Kalau brand kebanyakan skincare sih ya, jadi skincare dan outfit, beberapa seperti Skintific dan lain-lain lah ya, seperti yang umum-umum. Kalau untuk achievement terbesar sih, I'm proudly say aku bisa beli rumah. Ini bukan flexing, tapi ini sebagai pembelajaran bahwa kayaknya orang-orang Bali sekarang juga sudah mulai melek bahwa susah sekali untuk membeli properti di usia yang sebenarnya sudah semampunya. Jadi rumah sih achievement terbesar aku. Waduh, udah bisa beli rumah. Oke, luar biasa, benar-benar menginspirasi kita semua gitu ya Kak Indah hari ini. Dan tentunya memang sosial media kalau kita gunakan dengan bijak, dengan baik akan menjadi ladang cuan Iya. buat kita semua ya. Bahkan kita pun sebagai MC itu mostly dapat job juga dari sosmed. Social media juga. Karena personal branding gitu. Oke, dan selanjutnya mungkin teman-teman, jadi teman-teman semua yang hadir hari ini yang mungkin sudah merasa, aduh aku terinspirasi banget nih sama Kak Indah, pengen nih ngikutin jejak Kak Indah gitu ya. Boleh, ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan, kita masuk ke sesi tanya jawab, oke? Boleh? Oke, udah langsung. Udah gercep ya. Kita Udah tahu nanya, kita pastinya. kasih 2 pertanyaan terlebih dahulu. Oke, ini nih dari tadi yang mau nanya nih, ini nih. Oke, Udah dari awal banget udah maju ke depan gitu ya. boleh namanya siapa? Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Abi dari Universitas Primakara. Jadi izin bertanya Kak Indah tentang saya kan di 2025 ini ada rencana jadi content creator juga. Jadi ini tentang teknologi lagi. Tentang aku pengen nge-share lagi tentang teknologi ke teman-teman masyarakat di sosial media kayak gitu. Jadi mungkin gimana cara kita lebih banyak menghandle algoritma di sosial media, terutama kan TikTok itu pasti dia mainnya di algoritma lagi. Terus di Instagram juga, gimana cara kita ningkatin itu, terutama ketika kita tanpa menggunakan boost dari biaya ads kayak gitu. Terima kasih banyak. Boleh langsung dijawab Kak Indah. Untuk algoritma TikTok, bahkan orang TikTok pun tidak tahu ya. Jadi sebenarnya kebanyakan kalau untuk TikTok specifically, itu memang untung-untungan. Cuman kalau tips dari kakak, perhatikan hook 5 detik pertama ketika kamu membuat konten. Karena kalau sistemnya sosmed itu, mereka kan punya engine mesin sendiri ya. Jadi ketika 5 detik itu kamu nggak menarik dan orang scroll ke bawah, karena konten kamu B aja atau gimana, itu akan terdeteksi oleh mesinnya bahwa oh ini kontennya nggak boleh di-share lagi ke lebih banyak karena tidak menarik untuk, biasanya mereka tuh share ke 1000 dulu gitu atau beratus dulu. Jadi hook 5 detik pertama itu memang penting banget untuk menentukan kamu akan viral atau FYP atau enggak. Untuk di TikTok ya, TikTok tuh memang salah satu platform yang memang susah banget, tapi bukan berarti nggak bisa karena banyak faktanya yang bisa main TikTok ya gitu. Bisa diterima? Oke, luar biasa. Jadi hook 5 detik pertama. Oke, selanjutnya pertanyaan dari teman kita yang paling cantik hari ini. Halo, selamat siang. Perkenalkan nama saya Indah Tethol. Di sini saya ingin bertanya. Sebelumnya, mohon maaf saya jelaskan sedikit. Saya belakangan ini mau berkecimpung di dunia digital produk dan saya mengalami kesusahan untuk mempromosi produk saya gitu karena saya content creator faceless ya, dan belakangan ini sangat susah, kayak satu video viral setelah itu down lagi, dan itu bagaimana menurut kakak tipsnya? Oke. Kalau untuk faceless sendiri, setahu aku ya juga udah ada kemarin berita bahwa faceless itu kan bakal di take down ya. Kamu afiliasi ya? Untuk afiliasi, nasihat dari aku karena kemungkinan
TikTok tuh merasa bahwa kalau afiliasi faceless itu berbahaya karena banyak yang upload konten orang ulang kan. Jadi makanya kalau dari aku sih coba branding diri sendiri dengan menunjukkan wajah. Karena kemarin aku sempet baru kemarin kayak lihat bahwa konten afiliasi faceless itu kemungkinan besar nggak akan di-up lagi sama TikTok karena yaitu yang tadi kemungkinan ada 2 orang yang menggunakan konten yang sama itu semakin tinggi. Oke, berarti belajar branding diri kamu karena itu branding juga luar biasa nanti. Iya, bener banget. Oke, Iya. satu, yuk. Tes. Perkenalkan nama saya Lusifa, saya ingin bertanya Kak. Sebelumnya saya juga suka sih lihat konten atau klip-klip video yang Kakak di TikTok itu. Nah, saya ingin menjadi seorang konten kreator di Umi TV juga. Semangat. Ya, terus ada nggak sih tips and trik gitu Kak? Soalnya saya kalau ngomong ke event itu di kamera ya, nggak ketemu langsung orangnya tuh kayak kadang grogi gitu Kak. Terus kan biar bisa kayak Kakak juga bisa ngomong sama orang luar, kayak how to make a conversation. Tips and triknya. Kalau kakak sih tips dari kakak itu jangan pernah intinya kepercayaan diri itu harus ditingkatkan. Jangan pernah takut duluan karena kan biasanya orang tuh mau buat konten takut duluan karena kayak aku kurang ganteng gitu. Atau kayaknya aku kurang kayak Vicky Naki gitu. Enggak, karena banyak juga teman kreator Omet kakak yang sebenarnya physical appearance-nya enggak semenarik Vicky, cuman sebagai konten kreator, kamu tuh dari awal tuh harus punya value sendiri. Apa yang membedakan kamu dari kreator Omel lainnya? Nah itu, kalau misalnya kamu bisa main musik, tonjolkan itu. Mungkin cari reaksi-reaksi yang unik atau misalnya cari yang memang belum ada di Ome TV. Kalau misalnya bahasa itu kan sudah terlalu banyak. Kalau kayak kakak dulu, karena menurut kakak kreator Ome TV Rusia itu udah terlalu banyak, kakak ambil Korea karena waktu itu belum ada. Sekarang udah banyak. Kakak cari yang memang tidak ada marketnya. Jadi agak lebih mudah kakak nyemplung ke waktu itu gitu. Dibandingkan kamu melakukan hal yang sama, jadinya nggak ada value sendirinya dan kemungkinan besar untuk stay long term itu susah karena kamu nggak ada value dari semua. Jadi harus tingkatin value kamu, apa yang strength kekuatan kamu tuh itu yang kamu tingkatin. Ciri khas betul. Misalnya kamu orang Bali ya? Kayaknya Ome TV belum ada yang bilang semeton kayak gitu. Tapi kalau pasarnya di Bali itu kayaknya masih kurang. Nggak, maksudnya ketika kamu ketemu misalnya orang-orang Ome TV kan misalnya market kamu bule ya, apa ya bule. Kamu tuh pakai adat-adat Bali gitu. Atau misalnya pakai udang gitu. Karena orang luar itu tertarik banget untuk bertanya dibanding orang-orang kita. Jadi ketika kamu something unique, let's say kayak udang, terus kayak gitu, ada pembahasan dan niche-nya. Pakai baju Nusantara juga boleh, yang lain semua. Oke, jadi harus punya value dan yang membedakan dengan konten kreator yang lain. Oke, mungkin Kak Indah boleh terakhir Kak kasih pesan nih untuk teman-teman saat ini gimana caranya supaya biar bisa menjadi bijak untuk menggunakan sosial media dan bisa memanfaatkannya dengan baik. Oke, saran aku untuk anak-anak muda yang sekarang datang, ada baiknya ketika kita menggunakan sosial media itu lebih bijak. Kalian bisa aja memberikan entertainment atau value sendiri untuk penghiburan diri, tapi ingat, coba perhatikan orang-orang yang memainkan sosial media, kreator-kreator lah. Lihat mereka itu main sosmed menghasilkan duit. Ada kalanya, ada bijaknya juga ketika kalian menggunakan sosial media itu bisa menghasilkan. Mungkin kayak kakaknya ini bisa jadi afiliasi karena sekarang afiliator sudah mulai naik atau apapun itu. Jadi bukan hanya sekedar main sosmed tapi menghibur diri tapi tidak ada manfaatnya. Karena ingat ada orang di Amerika yang joget-joget bisa beli rumah di New York. Ingat bijaknya sih menghabiskan waktu sebijak-bijak mungkin karena waktu itu nggak bisa kamu beli lagi gitu, nggak bisa diputar ulang. Jadi lebih baik merasakan ketakutan di awal dibandingkan kamu nanti menyesal, oh aku udah umur segini tapi belum menghasilkan apa-apa. Wow, boleh tepuk tangan yang meriah. Luar biasa ya teman-teman semua sudah
jawaban langsung. Nanti silakan langsung dipraktekkan. Oke, ditunggu nanti ya viral, nanti kita undang di Iya pastinya. Sebelum itu kita foto bersama dulu Yudi. Oh, iya. Pantas nggak mau turun. Foto bareng dulu di tengah-tengah boleh? Boleh silakan. Ya, Kak Indah bisa ke tengah. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Boleh gaya yang ceria? Yang ceria dong, sekali dong. Wah, gitu. 1, 2, 3. Oke, luar biasa. Terima kasih Silakan banyak. kembali. Boleh kembali ke tempat, teman-teman. MC jangan lupa, kita juga perlu foto nih sama Kak Indah. Oke, dulu. Oke, baik Kak. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, dan juga kami turut mengundang tentunya kepada Ketua BEM dari FE Undiksa, Komang Surya Kusuma, untuk bisa naik ke atas panggung kemudian memberikan piagam beserta plakat kepada pembicara kita yang luar biasa. Kak Indah boleh maju ke depan, Kak Indah? Ya, jadi akan menerima plakat ya dari rekan kita yang satu ini dari Undiksa. Dan dilanjutkan dengan sesi foto. Oke, boleh agak ke kiri. Nah, oke, ini sudah pas. 1, 2, 3. Oke, luar biasa, terima kasih banyak kepada Kak Indah dan juga Komang Surya Kusuma ya yang sudah memberikan plakat dari Ketua BEM kita. Dan selanjutnya, oke, Kak Indah, terima kasih banyak Kak Indah ya. Oke, tepuk tangan Silakan dulu buat Kak Indah ya. Kak